Calabria digantikan saat Milan imbang lawan Porto bukan karena taktik. David Calabria digantikan saat turun minum dalam hasil imbang 1-1 AC Milan dengan Porto di Stadion San Siro Kamis dini hari tadi dikabarkan bukan karena perubahan taktik. Terdapat perubahan yang dilakukan Stefano Pioli setelah 45 menit laga kontra The Dragons dan menimbulkan keheranan lantaran Pierre Kalulu masuk menggantikan Calabria. Pemain kedua sempat diterok selama babak pertama oleh Luis Diaz yang mencetak gol pembuka untuk tim tamu setelah menemukan celah terbuka lebar di sisi kanan kotak penalti Rossoneri. Menurut kabar dari Milan News, pemain internasional Italia digantikan pada akhir babak pertama lantaran mengalami ketidaknyamanan pada fisiknya. Ia merasa pusing sehingga membuat pelatih Milan menariknya sebagai pencegahan yang tak diragukan lagi. Ia tak ingin mengambil resiko untuk pertandingan krusial Derby della Madonnina melawan Inter pada akhir pekan ini. Kendati demikian, keputusan tersebut juga membuahkan hasil positif, mengingat Kalulu mampu memberikan pengaruh penting dalam terciptanya gol penyeimbang, mengingat tembakannya dibelokkan pemain Porto yang justru mengarah ke gawangnya sendiri. Pertandingan pun berakhir imbang yang sekaligus menjadi poin pertama Rossoneri di Liga Champions. Fans tentu berharap tidak ada masalah serius pada Calabria, mengingat sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, Milan akan menghadapi laga penting di Serie A melawan Inter. Selama ini, bek kanan 24 tahun tersebut memang menjadi sosok kunci di skuad Pioli sehingga kehadirannya tentu akan berpengaruh besar. Disandingkan dengan Guardiola, begini tanggapan Pioli. Bos AC Milan, Stefano Pioli mengaku terinspirasi oleh Pep Guardiola saat menanggapi pihak-pihak yang membandingkannya dengan manajer Manchester City tersebut. Pioli sempat berbicara kepada media jelang kunjungan FC Porto di San Siro Kamis dini hari dan menjawab bagaimana pertanyaan dari reporter yang berkumpul di Milanello. Ia pun ditanya mengenai komentar pandit Sky Italia soal kemiripannya gaya permainan dengan Guardiola saat masih menunggangi Bayern Munich. Adalah mantan bek Inter Daniel Adani yang menyampaikan perbandingan tersebut dan memuji bagaimana Rossoneri sekarang di bawah asuhan juru taktik 56 tahun tersebut terkait gaya serangan dan pencatatkan bagaimana performasi 3-1-1-5 yang diterapkan Bos City semasa melatih raksasa Bundesliga juga bisa terlihat di skuad yang ditangani mantan allenatore Fiorentina tersebut. Guardiola bagi saya adalah pelatih terbaik di dunia, khususnya atas bagaimana ia mengembangkan para pemain yang ia miliki di skuadnya. Saya telah berusaha mengambil contoh dari semua orang untuk berkembang dan tumbuh yang akan terus saya lakukan. Demikian tanggapan pria Italia tersebut. Pioli juga ditanya mengenai pembaharuan kontraknya. Setelah Direktur Teknis Paolo Maldini memujinya di media sebelum duel Milan kontra AS Roma, mengingat kerjasama dengan klub akan berakhir pada penghujung musim ini. Ketika kinerja Anda diakui, itu sangat menyenangkan. Saya bahagia dengan hubungan yang saya miliki dengan para direktur. Kami semua yakin bahwa kami bisa bekerja dengan baik bersama-sama, imbuhnya. Imbang lawan Porto, Leao tegaskan Milan layak menang. Rafael Leao menegaskan bahwa Milan layak menang atas FC Porto setelah kedua klub bermain imbang 1-1 di San Siro dini hari tadi. Rossoneri harus puas dengan poin saat menjamu The Dragons pada pertandingan keempat penyisihan grup Liga Champions yang membuat peluang mereka lolos ke babak selanjutnya di ujung tanduk. Leao merupakan salah satu pemain berbahaya tuan rumah, namun pada akhirnya pasukan Stefano Pioli gagal menciptakan cukup peluang. Dari statistik pertandingan, Milan hanya menciptakan 1 peluang besar dan 2 tembakan ke arah gawang. Di sisi lain, Porto memiliki 5 tembakan ke arah gawang dan 3 peluang besar. Rossoneri tampil lebih baik pada babak kedua dan Leao merupakan salah satu kunci di sayap kiri. Saat berbicara kepada Sky Italia selepas pertandingan, pemain internasional Portugal tersebut pun mengungkapkan pandangannya. Babak pertama sedikit sulit, kami tidak banyak menciptakan peluang. Pada babak kedua, kami bermain dengan personalitas, kami layak menang, ujarnya. Kami bermain melawan tim terbaik di Eropa. 3 Liga Champions ini sulit, ini bagus bagi kami dan seluruh tim, kami harus belajar. Soal Derby della Madonnina melawan Inter akhir pekan ini, winger 22 tahun tersebut menambahkan, itu selalu derby, kami berusaha untuk menang, ada tim untuk memulihkan seluruh tim dan saya pikir kami siap untuk minggu nanti. Milan akan menghadapi Nerazzurri akhir pekan ini pada Giornata 12 Serie A dan mereka tentu saja bertekad melanjutkan rekor apik di Liga Domestik setelah menelan kekecewaan di Liga Champions. Nestapa 9 di Liga Champions. Jago domestik kini berharap kemurahan hati Liverpool. Jago kandang, mungkin 2 kata tersebut bisa menjadi gambaran singkat tentang apa yang sedang terjadi dengan AC Milan di musim ini. Ya, sekarang raksasa Italia tersebut harus rela terpelosok dalam persaingan Liga Champions. Pada matchday keempat, AC Milan harus rela berbagi angka dengan tim tamu FC Porto. Tertinggal lebih dulu karena kebobolan aksi Luis Diaz pada menit ke-6, Rossoneri tak sanggup mencetak gol mandiri.
Pasukan Stefano Pioli butuh bantuan bek FC Porto, Chancel Memba agar bisa menyamakan skor. Gol bunuh diri bek berusia 24 tahun tersebut membuat Milanisti gembira, setidaknya tim kesayangannya mereka tak kalah. Namun, pada akhirnya kehilangan 2 poin memberi ketidaknyamanan. Situasi tersebut berada dalam apa yang tersaji di sektor domestik ini. Kini, AC Milan berada di peringkat 2 klasemen sementara Liga Italia di bawah Napoli. Sementara, poin AC Milan dan Napoli sama yakni 31 gol, tapi AC Milan kalah dari sisi selisih produktivitas gol. Gambaran nyata persona AC Milan di Liga Italia tak sejalan dengan performa mereka di Liga Champions. Di Liga Italia, AC Milan gemar menjebol gawang lawan, yakni 25 gol dalam 11 pertandingan, artinya rata-rata menuai 2,27 gol per pertandingan. Begitu juga dengan kebobolan, yakni hanya 0,9 gol per partai. Kondisi tersebut sangat jomplang dengan apa yang terjadi di kancah Liga Champions. AC Milan sudah kebobolan 7 gol dalam 4 laga, alias 1,75 per laga. Lalu, urusan mencetak gol juga seret karena hanya sanggup mengoleksi 1 gol per pertandingan. Alhasil, kini kondisi AC Milan sangat rawan gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Tim sekota Inter Milan ini berada di dasar klasemen sementara grup B dengan koleksi 1 poin. Hasil kontra FC Porto juga menegaskan kalau AC Milan hanya sanggup menuai 1 kemenangan dalam 11 pertandingan terakhir di Liga Champions. Rinciannya 4 dari 6 kalah. Pioli mengaku adalah masalah corak pemain anak asuhnya. Kami butuh lebih banyak menguasai bola, tegasnya. Bumber Oliver Giroud melihat sisi lain, yakni tim AC Milan kurang berpengalaman. Tim kami masih muda, meski itu bukan alasan bagiku, pengalaman tetap sangat penting di pentas seketat Liga Champions, ucap Giroud. Pernyataan dua orang itu seolah sudah mewakili kalau AC Milan butuh kerja keras pada 2 pertandingan terakhir di fase grup. Jika ingin lolos, mereka wajib meraih 2 kemenangan, yakni kontra Atletico dan Liverpool. Tantangan terbesar adalah kalah melawat ke markas Atletico Madrid, bukan pekerjaan yang mudah karena tuan rumah juga butuh kemenangan agar bisa menemani Liverpool ke babak 16 besar. Liverpool sudah memastikan diri mendapatkan 1 tempat di fase knockout. Satu yang pasti, bisa saja AC Milan membutuhkan kemurahan hati Liverpool pada laga pamungkas grup B. Hal itu bisa terjadi jika AC Milan sanggup menuntaskan tugas dengan sempurna di markas Atletico Madrid. Sementara itu, Liverpool bisa mengalahkan FC Porto. Jika skenario itu terjadi, pertandingan terakhir akan menentukan, dan AC Milan wajib menang atas Liverpool. Status berat yang sudah pasti lolos membuat asa AC Milan agar Liverpool mengalah bisa terjadi.